dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf perifer. Selamat menyaksikan. Pengertian sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sistem saraf tepi (SST) yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel sistem saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Salah satu penyakit yang menyerang sistem saraf perifer yaitu carpal tunnel syndrome. Pengertian carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome atau CTS merupakan kondisi yang memengaruhi tangan dan jari. Kondisi ini dapat membuat pengidapnya mengalami sensasi rasa kesemutan, mati rasa, atau nyeri. Gejala yang muncul ini biasanya berkembang secara perlahan dan pada malam hari akan bertambah parah. Bagian yang paling sering terpengaruh adalah ibu jari, jari tengah, dan telunjuk. Carpal tunnel adalah jalur pada pergelangan tangan yang terdapat saraf median dan 9 tendon yang berguna dalam pergerakan jari-jari tangan. Saat terjadi pembengkakan pada bagian saraf, tendon, atau bahkan keduanya, saraf median akan tertekan, maka terjadilah carpal tunnel syndrome atau CTS. Jika saraf median ini terjepit atau terhimpit, akan menimbulkan sensasi kesemutan, mati rasa, dan terkadang muncul rasa sakit pada bagian-bagian yang terpengaruh oleh saraf ini. Penyebab dari carpal tunnel syndrome yaitu tertekannya saraf di pergelangan tangan. Tekanan pada saraf ini biasa terjadi akibat beberapa kondisi. Salah satunya adalah keretakan tulang di pergelangan tangan, sehingga menyebabkan pembengkakan jaringan di sekitarnya. Adapun gejala-gejalanya diantaranya kesemutan, nyeri, sensasi terbakar, mati rasa di tangan dan jari-jari tangan, muncul rasa sakit pada lengan, menjadi kurang sensitif terhadap sentuhan, pembengkakan, kulit kering, atau perubahan warna pada kulit tangan. Kemampuan jari atau tangan yang terpengaruh oleh CTS akan berkurang, seperti mengancingkan baju, mengetik, atau mengangkat sesuatu dengan jari. Tangan atau jari yang terpengaruh CTS akan terasa sulit untuk digerakkan. Selanjutnya pengobatan. Pengobatan carpal tunnel syndrome dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi, bila gejala CTS atau carpal tunnel syndrome tidak kunjung membaik setelah beberapa minggu, dokter dapat memberikan pengobatan farmakologi. Ini dapat mencakup terapi medikamentosa peroral dan injeksi kortikosteroid untuk mengurangi keluhan CTS. Pemberian obat-obatan untuk meringankan gejala nyeri, serta peradangan dan pembengkakan pada lorong karpal, seperti obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS dan kortikosteroid. Terapi farmakologi obat lini pertama yaitu obat golongan penghambat saluran kalsium atau CCB, dan obat lini kedua yaitu obat golongan penghambat fosfodiesterase tipe 5 atau PDA5 inhibitor. Secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup, menghindari paparan getaran atau kondisi dingin dan stres emosional. Penata laksanaan non-farmakologis terdiri dari berbagai tindakan, berdasarkan stimulasi fisik maupun perilaku kognitif. Penanganan secara fisik dapat meliputi stimulasi kulit seperti masase, kompres panas dan dingin, akupuntur, kontralateral. Stimulasi elektrik saraf kulit, transkutan atau TENS,
transcutaneous electrical nerve stimulation, akupuntur, intervensi perilaku kognitif meliputi teknik distraksi, teknik relaksasi, imajinasi terbimbing atau guided imagery, dan hipnoterapi. Selanjutnya yaitu cara pencegahannya. Pencegahan carpal tunnel sendiri dilakukan dengan menurunkan resiko terjadinya cedera pada tangan dan pergelangan tangan. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama yaitu menghindari menekuk pergelangan tangan. Yang kedua, lakukan peregangan pada pergelangan tangan. Yang terakhir yaitu jangan mencengkram tangan terlalu kuat. Kesimpulan, bahwa sistem saraf perifer merupakan bagian penting dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang terhubung dengan otak, sumsum, tulang belakang. Fungsi utamanya adalah mengirimkan sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Sistem saraf perifer juga memiliki peran dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti gerakan, persepsi sensorik, dan fungsi organ-organ internal. Dengan memahami sistem saraf perifer, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan menjaga keseimbangan fisiologis. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.